96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam Sobat RPK. Kembali lagi bersama kami di Bincang yang Muger. Ya. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan temanin sobat-sobat RPK. Nah, untuk yang mau menghubungi via telepon dapat menghubungi di 021 8444 atau juga bisa melalui SMS atau WA di 0815 1800 444. Dan juga sahabat RPK jangan lupa download aplikasi RPK FM sekarang di Google Play Store. Iya. Dan kita juga bisa jadi bisa bincang-bincang, bisa tahu lebih lagi tentang konten-konten RPK. Oke, sekarang kita lagi bersama seorang musisi, tokoh. Enggak. Jangan. Coba boleh perkenalkan. Oke. Sedikit. Halo Sobat RPK. Saya dengan Abi Simpson. Sudah lama kita nggak kembali ke sini ya. Sudah lama. It's been setahun lebih kayaknya ya. Setahun lebih aku nggak ke sini. Wih, udah lama juga. Yo. Tapi tetap memantau. Saya Abi Simpson. Saya pemain piano. Wow. Pengiring ibadah. Penggiat lagu-lagu hymns. Wih. Music producer. Music director. Ya gitu-gitulah. Wih, berarti emang komplit ini, paket komplit. Berusaha memaksimalkan diri saja. Berusaha memaksimalkan hidup biar lebih berwarna. Haleluya. Mas Abe, aktif pelayanan di mana Mas Abe? Oke. Waduh, kalau ngomong pelayanan luas nih. Berjemaat di GKI Rawamangun. Berpelayanan melayani ibadah ya di tempat-tempat yang dibutuhkan. Ya termasuk di rumah sendiri. Oh, nice. Di gereja sendiri. Tapi kalau pelayanan selain musik di kebencanaan. Gimana tuh, Mas? Saya insan kebencanaan. Di Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Gereja Kristen Indonesia. Dengan bidang manajemen kebencanaan. Itu gimana tuh Mas jadinya? Jadi kalau ada bencana ya pergi. Wih, gila. Udah musisi,
music director bla 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 sebagainya juga peka terhadap korban bencana. Dekat kok itu, urusannya dekat sebetulnya. Sama-sama menggunakan hati kerjanya. Betul banget. Kasih. Itu. Oke Mas Abe kan tadi juga udah bilang Mas Abe seorang pemain piano, Mas Abe seorang musik director. Tantangan awal yang pernah dihadapi selama bermain musik dalam ibadah. Oke. Yang paling kelihatan sebetulnya begini. Kalau aku di profesiku yang lain, seperti pengiring, apakah itu session player di studio rekaman atau pengiring penyanyi di show seperti itu, yang aku iringi ini kan sama-sama profesional. Iya. Sama-sama profesional satu. Terus lagunya udah jelas. Iya. Jobnya hari ini lagunya ini playlistnya set. Oke. Kita latihan dulu. Sip. Nah kalau di ibadah seperti juga yang menjadi definisi. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan hanya bernyanyi bersama. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya communal singing. Nah definisi communal singing itu dalam bahasa Inggris disebutkannya begini, unrehearsed singing activities. Jadi aktivitas bernyanyi yang tidak dilatih. Nah, menarik kan? Jadi di dalam ibadah, contoh seperti tadi pagi majelis kan, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu-gitu ya. Lalu kemudian saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini. Sebelum Bapak majelis itu ngomong gitu kan, kamu nggak tahu lagunya apa tuh? Ya kamu tahu, bisa baca, tahu begini. Oke, lagunya ini. Tapi intinya secara komunal, orang-orang yang hadir di ibadah pada saat itu tidak berlatih lagunya bersama-sama. Nah itu bedanya kalau aku ngiringin ibadah sama ngiringin yang ngejob, gitu kan? Yang udah ada beda banget gitu. Bahkan perbedaan yang paling besarnya itu tadi, yang satu, apalagi yang satunya adalah profesional, yang satunya orang yang satunya enggak, memang jemaat. Nah jemaat yang gemar bernyanyi, ya sebagai orang Kristen kan, Kristen disebutnya singing religion ya. Jadi gemar bernyanyi, apa-apa nyanyi. Tapi tetap pada saat itu aktivitasnya unrehearsed, nggak dilatih. Kamu pegang buku, aku pegang buku, semua pegang buku, oke, fine. Tapi tetap kan, kamu pernah emang, ayo Jeremy, ayo nyanyi gitu kan, enggak kan? Iya, enggak. Duh, gitu kan enggak. Jemaat kok, iki lapo iki malah gitu kan. Ngapain kok aku mau ibadah. Sorry, berarti kan kita, ya sekarang kita tahu kalau ternyata jemaat itu kan enggak berlatih berarti kan ketika ibadah kan. Nah, berarti otomatis fungsi musik dalam ibadah itu sebesar itu atau gimana? Nah, jadi gini, sama nih, dalam bahasa Indonesia musik iringan itu hanya diterjemahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermain musik bersama, titik. Tapi dalam bahasa Inggris itu lengkap, organisasi musik yang ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, organisasi musik yang menyediakan dan memberikan informasi dan support terhadap melodi, melodi, harmoni dan ritme. Oke. Jadi organisasi musiknya udah jelas. Tapi kata kuncinya adalah memberikan informasi dan mensupport terkait hal-hal melodis, harmonis maupun ritmik. I see. Jadi sebelum kita ngomong
mainnya kayak gimana nih? Mm-mm. Lahir batin kita mesti komit memberikan informasi itu tadi. Sanggup nggak? Sanggup nggak memberikan informasi dan mensupport terkait melodis, harmonis dan ritmik? Ini kalau dijabarin sampai Natal 2027 emang nggak selesai. Panjang banget SKS-nya. Wow, banyak ini. Tapi kira-kira begini. Sebelum aku mikirin estetika, apalagi estetika ya. Seringkali kan kita mainnya yang bagus dong gitu ya. Buru-buru main yang bagus ini main aman aja belum tentu gitu ya kan ya. Kalau sesama musisi kan aman nggak lu? Enggak. kira-kira gitu. Nah, music accompaniment, iringan musik itu yang pertama itu tadi, memberi informasi dan mensupport. Nah, berarti otomatis sistemnya, maksudnya kan dengan ketika ibadah kita ngasih informasi yang tadi ya, ritmis segala macamnya. Nah, otomatis bagian depan dari informasi tersebut harus penting, harus benar. Kayak contohnya kayak ya kita bilang sekarang intro fungsinya itu. Nah, kan judul kita hari ini kan intro memandu atau menyesatkan. Aku mau ngejembatanin tapi tadi kayaknya. Jadi gini, informasinya ya mesti semua dari awal sampai akhir lagu. Kalau di awal informasinya udah nggak jelas, kamu nyanyinya juga pasti setengah hati. Ini iya betul. Kapan gua masuk? Kamu pasti pernah ngalamin kamu masuk duluan pamannya ya. Iya. Atau ternyata gua terlambat. Kan? Itu aja udah kan ganggu mood ya. Iya. Nah, bebannya pengiring itu sebetulnya sampai ke sana. Sampai ke menciptakan mood dan lain-lain. Tapi oke lah, itu masih jauh. Sekarang kita ngomong ngasih intro yang benar aja dulu. Iya. Intro itu apa mas sebenarnya? Intro ini kan dari kata introduction. Jadi memang pertama kalau di dalam prakteknya di dalam ibadah tadi majelis sudah bilang, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Keesaan nomor sekian. Iya. Tapi kan nggak terus majelis bilang yang lagunya adalah na gitu kan, nggak gitu kan. Nggak. Tapi lalu kemudian musisi yang harusnya memberi intro. Dan jam besar ini nongol lagi. Nyala lagi ya sudah. Oke sobat ABK, kita iklan dulu. Oke, nanti kembali lagi. Menyambut kasih karunia Tuhan yang baru setiap hari. Mulai bulan Juni 2025, RPK FM temani Anda dengan renungan bersama Gereja Kristen Protestan Jawa Barat GKP Jabar. Setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat dalam program Embun Pagi, mari bersama merenungkan firman Tuhan, mendalami kasih-Nya dan menguatkan iman di tengah kesibukan hidup. Jangan lupa, setiap Rabu pukul 5 pagi, renungan bersama GKP Jabar, hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Oke, sobat RPK, kita balik lagi. Lanjut Pak. Lanjut ke intro. Nah, intro. Jadi intro itu introduction, memperkenalkan lagunya kayak apa. Nah, paling nggak kita tahu di lagu itu ada beberapa identitasnya ya. Yang pertama birama. Ya. Ini 3/4, 4/4, 5/4, 7/8,
Nggak ada ya lagu hymns, nggak ada. Nggak ada 5/4 nggak ada. 7/8 nggak ada. Itu Tadi mulai gini 1, 2, 3, 4, 5 ada gitu. Oke, so apakah ini lagu 3/4, 4/4, 2/4, 6/8 dan sebagainya? Itu yang pertama. Lalu kemudian karena ini direspon dengan nyanyian, Ya, register berarti kan? betul. Apa itu register bahasa Indonesianya? Range ya, range suara. Jam 7 lagunya main di A, kau main di A, menjerit semua satu gereja kan, turunin dikit, ya kan. Nah informasi-informasi seperti itu supaya jemaat tahu. Oke, oh ini gua kebayang nggak kamu kalau tiba-tiba ada jemaat yang nyanyi gitu, ya kan? Nggak mungkin kan gak karu-karuan tuh langsung kan ibadah kan. Nah, itu dosanya pengiring kalau sampai dia nggak cukup jelas memberikan nih bunyinya di sini notnya nih gitu. Benar. So melodinya, lagunya, lagunya ini, BPM-nya, temponya segini ya, walaupun nanti pada prakteknya seringkali udah dibikinin BPM intronya segini nih. Set waktu jemaat masuk, jemaat menarik pemain temponya perlahan set gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kan itu namanya ya respon kan, nggak selalu sesuai harapan. Betul. Ngeyel dikit aja pengiringnya, set nanti juga ngikut sendiri kok jemaat gitu kan. Awal-awal agak kendor, habis itu. Nah intro tersebut ketika dieksekusi dengan baik, itu akan mengarahkan umat gitu kan, memandu umat. Oke. Umpamanya notnya habis di ketukan pertama, lagunya masuk di ketukan keempat, berarti iringanmu harus habis di ketukan 1 itu, pam, supaya lalu jemaat menghitung, pam, 2, 3, ambil nafas, nah gitu kan ya. Nah, tapi kalau kamu nggak berhenti di iringan itu, nggak kamu hentikan, nah jemaat akan mulai bingung, nambah bar nih, ya kan? Nah, itu yang lalu kemudian judul yang aku bilang jadi menyesatkan umat. Nah, menyesatkan umat dalam nyanyian umat itu menurut aku, ya itu tadi salah satunya mengganggu mood. Kamu pasti nyanyimu langsung kacau. Ya mungkin ada beberapa yang tante agak bingung ya nyanyinya ya, mungkin kata-katanya gitu kan. Kalau kita yang musisi bisa pinter dikit nggak lu mainnya kan? Berarti sebenarnya peran si music director atau pengiring music director atau ya pengiring dalam ibarat kan beberapa kan ada gereja yang cuma pakai piano aja, atau mungkin ya yang band pasti ada musik directornya kan satu orang. Nah berarti peran mereka tuh sebesar itu sebenarnya ke dalam ibadah. Ya, nah kalau ngomongin music director kan berarti sudah ngomong spesifik nih. Iya. Jangan ngaku music director kalau kamu nggak bisa belah ini lagu ada berapa kalimat. Ya kan? Benar, contoh, dalam satu lagu kan ada phrasing, ada statement and response. Ya kan? Yang biasanya diidentifikasi dengan tanda ambil nafas. Ini satu kalimat nih. Set, ambil nafas. Lalu kalimat kedua. Nah, tugasnya music director salah satunya adalah menentukan di mana intronya. Intro terlalu pendek, bisa jadi informasinya belum lengkap. Intronya kepanjangan, ini kapan masuknya? Orang jadi bingung juga masuknya gimana. Nah, di lagu kan ada hook, ada yang gue tahu nih. Nah, di sini masuk. Nah, gitu kan. Nah, itu ternyata nggak bisa tebak-tebak buah manggis. Itu mesti pasti. Gak bisa dalam nama Tuhan Yesus masuknya benar, gak iso. Harus bisa. Ada cue yang jelas. Harus cue-nya jelas. Nah, salah satu contohnya mungkin kita coba puter yang aku bikin bikin tadi di rumah.
salah satu contoh ya, ini yang intro pertama lagu mayor, intronya diambil dari belakang, kalimat belakangnya lagu. Ya, Nah, contohnya kayak begini. Ya kan? Cue-nya jelas. Dari awal dimainkan kalimat yang hook ya. Da, 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 da. Oh, gua tahu lagu ini. Da, 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 da. Di sini gua masuk. Da, da, gitu. Nah, itu ilmu pasti. Oke. Ini bukan kira-kira. Nah, sama yang lagu minor juga begitu. Nah, sekarang kita coba yang intro kedua ini. Ini lagu minor diambilnya dari belakang juga. Dari ekornya. Ya. So ilmu ini pasti ilmu pasti banget. Iya. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang oleh music director mesti dikuasai. Jadi dia nggak cuma mikirin intro enak, bikin intro apa gitu ya. Enggak, ya di breakdown dulu lagunya. Ini lagu ini cocoknya diambil depan apa belakang? Oke. Nah, karena kadangkala secara harmoni, secara apa ini ngomongin komposisi ya berarti ya. Ngomongin komposisi, melodi lainnya kalau kamu mainin awal ternyata balik ke awal lagi nggak bisa. Emang lagu itu mesti diselesaikan dulu. Dihabisin dulu. Dihabisin sampai akhir, baru ternyata itu memberi cue untuk masuk kembali ke depan. Awal. Da capo ya. Nah ternyata, hal-hal seperti itu masih sering kali oleh beberapa teman-teman pengiring masih suka bingung. Nah, salah satu pesanku memang adalah pertama jangan takut mainin intro yang 8 bar, 12 bar, nggak apa-apa. Semakin banyak informasi yang kamu kasih ke jemaat, semakin jemaat akan mempunyai cukup waktu untuk antisipasi dan mempersiapkan diri untuk lalu kemudian dengan segenap hati menyanyikan itu. Nah, ini ada kaitannya sama ketika jemaat sudah bernyanyi dari hati, mereka nyanyi dengan percaya diri. Ya apalagi yang dicari? Oh berarti sebenarnya sebagai ya tadi ya musik director, sikap atau penempatan dirinya berarti gimana tuh Mas? Ketika bikin tadi kan? Oke. Nggak bisa cuma baca notnya, baca lirik. Karena nanti kesana-sananya nggak cuma ngomongin intro, tapi ngomongin bait 1, bait 2, bait 3. Nah, kamu mesti baca liriknya dulu supaya tahu moodnya mau dibawa kemana lagu ini. Tapi paling tidak baca bait pertama supaya kamu tahu dari sini aku ambil intronya. Satu kalimat ini nggak kepotong, ya kan? Jangan umpamanya kata-katanya aku memujimu. Tapi ngambil melodinya cuma
mujimu kan nggak ketemu. Iya. Ya kan? Nggak bisa, kamu mesti ngambil dari situ gitu. Dan satu kalimat lagi. Karena itu yang akan diidentifikasi oleh umat, oleh jemaat kan. Iya. Yang lalu kemudian oke, lagunya ini. Gitu. Nah, ini emang menurut aku memang agak-agak gimana ngomongnya ya? Aku ada teman-teman musisi gereja yang sering kali bilang, berat banget sih, mesti sampai harus baca lirik apa segala macam. Gak bisa, men. Iya. Gak bisa, karena itu tadi yang kamu iringi ini unrehearsed. Orang yang nggak latihan, orang nggak prepare. Nah, kamu harus 100% menguasai setiap lagu-lagu ini. Benar. Nah, ini yang juga memang gimana ya, teman-teman musisi ini yang didengerin, bagaimana kamu mau jago ngiringin lagu-lagu hymns kalau setiap hari kamu nggak dengerin lagu hymns, agak susah juga. Kita ngebahas masalah itu. Masalah itu kita lanjutkan karena kita membahas tips dan trik, tapi setelah pesan-pesan berikut. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. 96.3 RPK FM. Oke, kembali lagi bersama kami. Sobat-sobat RPK. Nah, tadi aku sempat inform ya. Jadi kalau mau kontak kita atau mau ngobrol bareng kita bisa melalui via telepon di 021 800 444 atau bisa melalui SMS atau WA atau WhatsApp di 0815 1800 444. Karena kebetulan kita sudah mendapatkan pesan dari Mateus Kelapa Gading. Dia tanya tuh Pak, Mas, katanya apakah pernah mengiringi sebuah lagu yang setelah ref langsung up fortune? Maksudnya modulasi, dinaikkan key-nya kayaknya gitu. Sepertinya begitu nih. Oke. Sering banget. Contohnya. Sering banget. Jadi, tapi ada beberapa syaratnya nih. Oh, gimana tuh? Syaratnya jemaat harus sudah familiar sama lagunya. Ya. Oke, itu yang pertama. Syarat-syarat lain, aspek-aspek non teknisnya kira-kira begini.
liriknya memang cocok untuk dimodulasi. Biar nambah. Nah, ini tambah cocok greget apa nih. enggak? Ya kan? Biasanya kalau saya melakukan modulasi biasanya di bait terakhir. Bait 4 umpamanya. Pengutusan. Nice pengutusan set bait terakhir kita modulasi setengah. Iya. Nah, terkait intro itu memang kan biasanya kita bahas intro dulu nih. Bait 1 ke bait 2 biasanya ada pertanyaan. Dikasih intro lagi nggak? Ya. Ya kan? Kalau aku nggak usah. Oh, wah ini seru nih. Karena beberapa orang, ya bahkan sometimes kita kan juga main kan dikasih intro dikit, baru langsung naik. Nah, kalau menurut Mas Ali gimana? Kenapa nggak usah? Buat apa? Kan udah dikasih tahu informasinya di depan. Di depan. tadi. Nice. Jadi nggak perlu ngurang informasi yang sama. Ya kan? Nah, minggu depan aku akan membahas tentang interlude. Tapi nanti ada informasi lain terkait interlude. Tapi bait 1 ke bait 2 menurut aku nggak perlu dikasih intro lagi atau dikasih musik. Ya, tambahan. Transisi atau apapun itu. Karena informasinya tadi sudah didapat di bait 1 gitu kan. Nah, tapi karena kita tahu bahwa yang kita iring ini unrehearsed, dan tetap manusia, artinya mereka bernafas. Nah, interlude salah satunya untuk mereka beristirahat sejenak, ambil nafas dulu, termasuk mengatur mood atau apapun itu. Bait 3 hajar lagi. Dan kita akan bahas lebih detail lagi di minggu depan, guys. Iya. Jadi minggu depan saksikan lagi di jam 7. Bareng Mas Abe di sini lagi. Kita bahas soal interlude, itu lebih ngeri lagi itu kan. Itu topiknya lebih membuat deg-degan sedikit ya, guys ya. Oke, jadi thank you Matthews atas pertanyaannya. Ditunggu juga sobat-sobat lain kalau misalnya mau kontak kita di telepon 021800004 atau SMS atau WA di 0815-1800-444. Oke, kita lanjutin Mas tadi nih Mas. Ya. Tadi kan kita udah apa ya bahasanya? Ada beberapa contoh yang di kalimat intro yang menggunakan kalimat belakang. Nah, aku sekarang punya contoh-contoh yang di depan ngambilnya. Oke, nice. Nah, biasanya yang di depan ini untuk lagu-lagu yang bentuknya itu gayanya gaya himno zaman dulu, yang Eropa gitu ya. Terus atau hal ini juga bisa dipakai untuk lagu-lagu yang nggak cukup familiar, yang jarang nongol nih, jarang nongol. Atau melodinya tidak catchy. I see. Diambil melodi di depan. Itu lumayan efektif mengingatkan jemaat. Masuknya begini. Lagunya begini, masuknya di sini. Nah, coba kita dengarkan di intro contoh yang ketiga dan keempat ini. Gitu. Nah, biasanya intro-intro di depan itu termasuk intro-intro yang pendek. Oke. Dan dia di dalam liturgi penggunaannya biasanya adalah respon. Iya. Lagu Kudus-Kudus ini kan biasanya dinyanyikan Sanctum Benedictus ya, setelah perjamuan, terus pendeta ngomong gini, terus jemaat merespon. Nah, kalau intronya kelamaan, agak responnya agak kayak nggak enak gitu kan. Jadi cukup dimainkan da 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 teng 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 da 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 da. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang keempat itu lagu minor. Sama, ini juga respon, biasanya respon dari liturgis.
Jadi di doa pengakuan dosa, doa dibacakan, terus liturgos atau Pak Pendeta ngomong gini, kasihanilah kami. Terus umat menyanyikan lagu itu. Nah, dimainkan intro itu langsung umat kasihanilah. Jadi intro di depan biasanya memang untuk yang perlu respon yang cepat gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan juga yang menurut aku teman-teman pengiring mesti kuasai. Aku dulu juga berpikir ini mau jadi pemain piano, mau jadi pendeta sih gitu kan. Rempong banget kayaknya. Banyak banget ya. Kenapa gua mesti juga baca liturgi gitu kan gitu. Ini aku ini pemain piano loh gitu kan ada. Aku ini urusannya cuma lagu, ternyata nggak bisa men. Ternyata nggak bisa. Enggak, lu tetap mesti baca itu alurnya karena liturgi, perjalanannya liturgi itu fluktuatif kan. Yang kalau di produksi musik kita mengenal dengan istilah dramaturgi, ya kan? Kemana ini? Ya kan? Prosesi, wah hype, turun ke bawah, pengakuan dosa, wah, berita anugerah, naik lagi. Nah, kayak gitu-gitu kan kita mesti tahu. Karena kalau enggak dinamik kamu flat dari awal sampai akhir. Padahal tadi di definisi musik iringan sudah disampaikan bahwa menyampaikan informasi dan mensupport. Bahkan bukan cuman nginfoin doang. Kita harus ngedukung. Nah didorong. Kalau nyanyinya tuh begini, rasanya begini. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut aku teman-teman mesti gali terus. Berarti masuk ke penempatan hati juga, Mas ya? Sebenarnya maksudnya sikap apa ya bahasanya ya? Oh, aku nih sebagai pengiring harus memiliki hati yang segini-gini. Wah, dramatis banget kayaknya. Itu menurut Mas Abi gimana? Ya. Aku sering mengambil filosofi waktu dulu di awal-awal karir aku main piano di hotel. Solo piano. Mainnya harus low-key. Nggak boleh menarik perhatian, tapi orang harus bisa menikmati. Piye iku carane jalan, piye carane? Ayo. Bintang tren. Nah, ya kan? Nah, tapi kamu harus bisa bikin enak. Tapi harus low-key. Nggak boleh menarik perhatian. Nah, lalu aku jadi terpikir sama seperti lagu sekolah minggu itu. Oh, gimana? Yang mana tuh? Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nah, setiap minggu ketika aku duduk di piano untuk mengiringi umat, aku memposisikan diriku sebagai aku sering memposisikan diriku seperti bantalan lututnya umat untuk berdoa dan ngobrol sama Tuhan. Wow, itu dalam banget. Jadi aku harus kuasai betul lagunya. Ini ngomongin apa? Aku pahami liriknya, supaya lalu terus aku internalisasi. Setelah itu aku coba aplikasikan ke diriku. Lalu aku tuangkan di musiknya, gitu kan? Ketika musiknya pengakuan dosa, aku mungkin akan mainkan arpeggio yang yang itu tapi lembut, agak naik, nanti pelan lagi, nanti gitu-gitu ya. Sambil memposisikan aku jadi umat. Nah, memang sebetulnya syarat jadi pengiring umat, ya kamu mesti jadi jemaat dulu. Atau paling enggak sambil kamu
belajar mengiringi jemaat, jadilah jemaat supaya kamu tahu enaknya gini, oh aku enak gini. enaknya tuh gini kalau diiringin dan nggak enak kalau diiringinnya gini gitu. Iya. Sampai titik di mana jemaat itu nyanyi kayak kamu kayak dilus-lus punggungnya gini. Ya. Nah, Kayak kalau ada- jemaat sudah sampai dapat di situ, nah sudah selesai. Nah, tapi maksudnya selesai adalah artinya ketika jemaat sudah bernyanyi serentak, temponya dapat, dinamikanya dapat, musik pun sudah tidak diperlukan. Iya. Kamu angkat tanganmu set, biarin mereka nyanyi Nyanyi sendiri, sendiri, juga udah udah jadi jalan. itu. Sepenting itu, bro. Nah, artinya kita mesti low key karena pada titik tertentu kita juga udah nggak dipakai. Iya. Tapi kalau sampai kita nggak ada, absen, tidak memberikan informasi yang benar, tidak mendukung, gagal juga tuh. Gagal juga. Ya itu tadi menyesatkan umat itu mah. Tapi aku sepakat sih Mas, karena jujur anak, apalagi ya di anak muda deh khususnya ya. Apalagi kan sekarang beberapa gereja udah ada yang full band, udah ada yang wah kita kerennya bikin intro yang gitu. Gimana cara kita bongkar ini semua? Aku harus terlihat lebih keren. Gitu. Nah kita lanjut pembahasan itu setelah iklan-iklan berikut ini. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, dimana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo, aduh panitianya mana ya? Aduh. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Oke, lanjutin yang tadi Mas. Oke. Tadi aku bilang kan kayak apa namanya masalah hati ya. Jangan sekarang kan ya terkhusus di anak-anak muda sekarang ya. Kadang-kadang banyak yang masih, ya aku mengalami sendiri bahkan kayak contoh suatu kali kita bikin kayak acara ibadah pemuda gitu, besar, scale-nya besar. Akhirnya karena di situ anak muda semua, jiwa-jiwa muda ini ingin menunjukkan suatu hal yang keren gitu loh. Oke, ya, aku bisa memahami itu karena ya aku juga dulu pernah muda gitu kan ya. Tapi intinya gini. Aku bisa memahami ketika teman-teman pemuda bikin intro yang hype, oke, untuk supaya jemaat hype juga. Iya. Niatnya benar, niatnya baik. Tapi teman-teman, kalau kamu masih absen memberikan informasi terkait melodi, harmonis, dan ritmik itu tadi, percayalah jemaat gak akan hype, yang ada malah bingung. Iya. Iya, Mau gitu. sekeren apapun itu. Betul. Mau sekeren apapun, Tapi kalau nggak ada informasi yang diterima, kalau nggak ketahuan ini lagu apa, notnya bagaimana, iya. oke,
masuknya di mana? Bingung. Jangankan jemaat yang unrehearsed dan kadang-kala nggak well informed gitu ya. Loh, aku yang musisi aja kadang bingung kok. Wah, ini anak-anak bikin apa lagi nih kan? Kan malu ya kalau ini gimana sih si Abe musisi masuknya salah. Aku mau nyalain yang bocah-bocah, nggak bisa juga gitu kan. Ada. Nah, tapi kira-kira begini. Cobalah cari dengan segala kreativitas yang ada, bikin intro yang memberikan informasi, tapi tetap ada ide-ide asik gitu kan. Bener. Kayak contoh di ibadah kenaikan kemarin, aku di lagu pengutusan, aku memainkan intro yang seperti ini. Ini intro yang menurut aku bisa dilakukan pakai band, tapi kemarin aku main pakai piano aja, fine aja. Gitu. Okay. Coba kita dengarkan. Jadi kalau mau dianeh-anehin nggak apa-apa. Ambil kalimat awal tadi. Da 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 da. Modulasi 1/2. Da 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 da. Mungkin di awal tadi cuma piano. Ya kan? Ini ceritanya format band ya. Iya. Piano dulu. Da 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 da. Dang da 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 da. Drum masuk, bass masuk, semua masuk. Brass, da 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 da, wah, string masuk, da 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 da, wah rame kan, happeningnya dapet, hype-nya dapet, tapi informasinya juga tersampaikan. Benar. Oh, lagu ini, gitu. Jadi di depan udah dikasih tahu lagunya ini. Nah, hype-nya kurang lebih begini nih, pasti modulasi. Nah, gitu. Kan nanti jemaat, wah. Oke, nyanyinya mesti harus gitu. Nah, jadi bikinlah intro-intro yang apa terserah mau pengulangan melodi atau apa, tapi pastikan bahwa putuskan mana yang mau menjadi melodi utama. Ini mau ngambil dari depan atau belakang, ya kan? Mau ngambil kalimat belakang apa depan atau gimana? Nah, lalu kemudian oke, kalau ini masih band, bedain soundnya. Sebagian piano, sebagian gitar. Jangan diimprove dulu. Ini belum masuk bait bahkan. Ntar mau agak-agak improve minggu depan kita ngobrolin terus. Jadi biar melodimu nggak ngarang, tapi masih terkait dengan melodi yang ada. Kan malu kalau sampai solo notnya salah. Rahasia itu minggu depan guys. Minggu depan kita akan bahas detailnya. Nah, apa? Jadi boleh saja bikin intro apa yang happening gitu ya. Apa namanya? Bisa dimulai dengan bikin drumnya dulu masuk. Wah, ya kan ceritanya lagunya upbeat nih. Wah, ya kan. Kayak umpamanya kita bawain kakak nomor 1 Papua kan, kasih ritmik dulu, ya kan. Lalu 1/16 yang ada di lagu itu ditegaskan, supaya jemaat bersiap-siap. Oh, ini ada 1/16 ya loh, gitu ya kan. Oke. Nah, lalu kreatifkan juga dengan sound dan ketika informasi itu disampaikan lalu jemaat paham, oke, gitu. Tapi kalau enggak, ya udah.
Menyesatkan lagi nih Menyesatkan lagi. Jadi targetnya untuk memandu malah malah menyesatkan. Oke Mas, karena kita udah masuk ke segmen terakhir nih tadi ya. Apa satu pesan utama yang ingin Mas Abe sampaikan? Satu aja. Oke. Untuk musisi-musisi gereja yang mungkin juga baru mengerti, oh ternyata bikin intro begini, atau bahkan mereka mungkin baru berada di posisi ini sebagai seorang musisi gereja gitu, seorang pengiring lah. Ya. Jadi yang pertama, aku mengerti betul bahwa lagu-lagu hymns ini referensinya tidak banyak. Ya. Yang pakai band, yang pakai gitu-gitu ya. Untuk seorang pemain piano pun nyari referensi lagu-lagu hymns juga nggak mudah. Benar. Walaupun ya mungkin di channelnya di YouTube, Spotify, kita mau tahu lagunya Kidung Keesaan yang mana aja sudah ada panduannya. Tapi kalau pengen mengembangkan lagi emang referensinya masih belum banyak. Tapi aku punya saran, salah satunya begini. Yang pertama memang suka tidak suka, pelajari lagunya dari yang paling sederhana. Kayak gimana tuh? Ya dari awal. Jangan diapa-apain dulu. Aslinya dulu. Kenali lagunya. Kenali lagunya. Dulu waktu pertama kali mau belajar jazz, tanya sama senior. Senior jawab cuma gini, sebulan jangan dengerin lagu lain, dengerin jazz. Dengerin jazz. Abis itu baru datang lagi, gitu. Sebulan gak boleh dengerin lagu lain. Wow, dengerin jazz doang, waduh, gitu kan. Nah, gitu terus. Menurut aku seorang senior tuh agak ekstrim lah gitu. Tapi menurut aku gini, teman-teman coba sehari 1-2 lagu, kenali, pahami, terus sering mainin, karena memang referensinya nggak banyak. Nah, sampai kapanpun kalau mau menguasai lagu hymns tapi nggak pernah dengerin lagu hymns, ya nggak akan bisa. Iya benar. Emang mesti dengerin, gitu kan? Paling nggak mungkin kamu jago lagu hymns karena kamu sering dengerin Bruno Mars, mungkin, nggak mungkin gitu. Jauh, itu genrenya jauh banget. Explore-nya Bruno Mars itu sudah sampai mana-mana. Sedangkan yang dituntut dari lagu hymns, pahami lagunya. Paling nggak gini. Oh, lagu hymns itu ternyata seperti puisi ya. Ada kadangkala AB. Ya. Nah, itunya aja dulu. Struktur lagu. Ini AB. Oh, yang kata-kata yang ini itu sebetulnya melodinya sama kayak depan. Nah, itu aja dulu. Yang kayak gitu-gitu. Oh, ini ada refrennya di setelah bait. Sama ada yang refrennya di depan. Habis itu baru bait. Itu aja dulu dipahami. Lalu karena dari situ lalu ketahuan enaknya di mana, lagu ini tuh hooknya di mana gitu. Kalau udah dapet hooknya, bagus kalau kalian bisa baca not. Artinya kamu bisa langsung. Tapi kalaupun enggak, kalian anak-anak muda ini memorinya harusnya kuat. Aku aja masih bisa kok nginget lagu-lagu cukup banyak gitu ya. Harusnya kalian juga bisa. Nah, habis itu yang terakhir kalau band mesti satu pikiran. Walaupun ada music director, tapi teman-teman yang lain ayo paham juga gitu. Bareng-bareng sama-sama kenal. Bareng-bareng. Pemain drum biasanya suka kadang-kala nggak mau tahu. Lu mau beatnya apa gitu biasanya tuh pemain drum tuh. Nah, ini nggak boleh. Ayo ikut ngobrol. Ini lagunya gimana? Lagunya gimana? Ini mau masuknya di mana?
Gitu. Berarti poinnya adalah kenal dulu lagunya, maksudnya si komposer ini apa. Nah, baru kita bisa mengolahnya menjadi intro. Lama-kelamaan kamu akan mencintai lagu itu. Maksudnya sama genre-nya sekalian ya, sama lagu-lagu hymns-nya sekalian. Gitu. Oke deh, makasih banget Mas Abe atas waktunya dan untuk menjelaskan intro. Jadi ini pembicaraannya belum selesai karena minggu depan kita akan ngebahas masalah interlude. Jadi Sobat RPK, jangan lupa lagi saksikan Talk Show Yamuger di minggu depan di jam yang sama. Jam 7 sampai jam 8. See you next time. Aku Jeremy Raranta dan Mas Abe Simpson pamit undur diri. Tuhan berkati. Good night.